Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Oke, untuk kali ini ada sebuah masalah pada sebuah aki kering. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, di sini saya ada sebuah komponen elektronik yang saya ambil dari power supply komputer. Oke, jika teman-teman ingin mencari atau membuatnya, ini bisa mengambil dari power supply punyanya komputer yang berwarna abu-abu atau banyak sekali didapatkan pada tempat-tempat barang bekas atau pengepul barang tidak terpakai lagi. Untuk tutupnya seperti ini. Untuk rangkaian komponennya mungkin di dalamnya sudah tidak ada saya. Dan di sini saya ambil untuk komponen ini. Ini adalah cincin berwarna kuning. Ini seperti fiber atau kalau saya tahu ini adalah ferrit, banyak digunakan pada power supply atau jenis tas yang sekarang menggunakan ferrit atau seperti karbon, tidak seperti trafo yang lama yang menggunakan besi. Jadi untuk komponen elektronik yang sekarang ini umumnya menggunakan trafo jenis ferrit, dimana untuk bobotnya itu lebih ringan dan lebih simpel, tetapi hasilnya lebih maksimal. Dan di sini saya manfaatkan komponen ini seperti trafo donat bulat, untuk diameternya 2,2 mm, 22 mm dan tebalnya 10 mm. Dan di sini sudah saya lilitkan sebuah ml tembaga ukuran, mungkin ini kebetulan saya adanya mungkin 0,3. Seperti ini, agak kecil. Saya ambil dari ini saya ambil dari sebuah bending starter di motor yang lama, punyanya Grand. Ini kebetulan ukurannya sama, sekitar 0,3 mm. Dan di sini saya lilitkan sebanyak 2 lapis. Ini saya tidak hitung untuk jumlah lilitannya. Jadi di sini saya tambahkan 2 putaran penuh. 2 putaran penuh. Ini untuk rangkaian di video selanjutnya. Dan di sini kita akan coba beberapa trik atau rangkaian pada sebuah komponen elektronik ini, yang mana pada komponen ini saat dialiri arus listrik ini biasanya menimbulkan medan magnet, bahkan juga bisa menimbulkan efek panas jika teraliri arus. Dan di sini sudah saya gunakan pada komponen ini pada sebuah alat perbaikan aki. Di sini saya ada sebuah rangkaian. Untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini sudah saya rakit dari rangkaiannya ini. Menggunakan komponen utama sebuah induktor. Mungkin untuk ukuran dari ml-nya mungkin berbeda. Mungkin 0,05, 0,5 atau setengah mili untuk ukurannya. Di sini ini sama, saya lilit 2 lapis secara rapat nanti supaya hasilnya ini berfungsi, jadi rapat dan teratur, tidak menyilang maupun pada posisinya, yang di atas bagian atas, yang di bawah bagian bawah. Dan di sini sudah saya siapkan beberapa komponen. Di sini ada transistor BC558, ada LED, dan ada IC 555. Dan IC 555 ini ada 2 buah. Dan
alat ini bekerja pada voltase 12 volt. Untuk komponen rangkaian di bawahnya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke teman, dan untuk alat ini biasa disebut adalah sebuah desulfator. Oke, pada alat perbaikan aki. Oke, desulfator 12 volt 1 kHz. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Dan alat ini berfungsi untuk mengembalikan lagi dimana saat pengisian atau penurunan kapasitas dari sebuah aki supaya bisa besar lagi dan normal kembali. Oke, tentunya hasilnya lebih maksimal dan voltasenya ini tidak ngedrop lagi atau mengalami penurunan. Dan kemarin ada yang bertanya di kolom komentar untuk cara kerja dan bagaimana cara menggunakan sebuah desulfator, karena untuk desulfator ini banyak sekali di pasaran dan kebetulan ini saya rangkai sendiri. Oke, bentuknya seperti ini, dan saya juga ada yang buatan pabrik. Oke, seperti ini, buatan pabrikan elektronik. Oke, ini fungsi dan cara kerjanya sama. Oke, mungkin rangkaian di dalamnya berbeda karena di sini mungkin menggunakan yang lebih rumit, menggunakan otomatis sistem controller, dan saya gunakan yang sistem analog seperti ini. Ini sama-sama fungsinya dan bekerja lebih maksimal. Dan alat ini sering saya gunakan pada sebuah aki yang bermasalah saat dicas itu mungkin panas. Oke, dicas mungkin panas, kemudian dibiarkan beberapa saat, voltasenya akinya langsung ngedrop mungkin di bawah 10 volt, dan alat ini bisa berfungsi karena beberapa kasus dari sebuah aki jika lama tidak digunakan, saat dicas biasa ini tanpa menggunakan atau menambahkan desulfator seperti ini, untuk hasilnya itu kurang maksimal karena terjadi banyaknya sulfur pada plat aki tersebut. Oke, di sini untuk rangkaian atau komponen desulfator ini bekerja pada ini yang punyanya pabrikan. Oke, ini setting bekerja pada voltase 12 sampai 48 volt, jadi otomatis. Oke, dan untuk arusnya bekerja sangat kecil sekali, sekitaran 0,02 miliampere. Oke, 0,02 ampere atau sekitaran 20 miliampere, jadi sangat kecil sekali seperti LED yang menyala. Oke, mungkin seperti ini, dan puncak arusnya ini juga 2 ampere maksimalnya. Dan di sini untuk voltase dari saat alat ini dipasang, ini biasanya kalau aki yang kita gunakan 12 volt. Saat alat ini dipasang menimbulkan induksi atau kenaikan tegangan pada rangkaian induktornya ini, lilitan kawatnya ini. Dimana saat dipasang ini awal voltasenya untuk akinya 12 volt, ini bisa naik voltasenya 60 sampai 100 volt pada bagian positifnya ini. Karena ada voltase yang lebih tinggi dari sebuah rangkaian elektronik, kemudian dikembalikan lagi ke plat sel akinya dan terjadi pengecasan sendiri pada desulfator ini yang menyebabkan sulfur atau kerak pada plat yang menempel berwarna putih pada plat sel aki ini akan luntur dan berubah menjadi abu-abu. Dan tentunya selnya akan bersih dan penyimpanannya tentunya akan besar lagi atau normal kembali seperti baru. Teman, dan untuk beberapa aki ini ada yang mungkin jika diperbaiki mungkin berhasil, mungkin mungkin gagal atau di bawah 50%. Dan di sini kebetulan saya ada sebuah kasus dari sebuah aki yang berbeda, dua jenis yang berbeda, dimana sudah saya gunakan desulfator.
Untuk yang pertama di sini ada sebuah aki kering seperti ini. Dimana untuk aki kering ini sudah saya perbaiki dan kondisi di dalamnya di sini sudah saya gergaji pada bagian atasnya, saya buka karena untuk sebelumnya aki ini tidak bisa mengeluarkan arus atau strumnya tidak keluar. Jadi di sini saya bongkar, saya lihat bagian dalamnya. Saya buka dulu. Dan untuk menggergajinya di sini saya ambil yang bagian sebelah dari penutupnya, bagian atas, kemudian di atasnya sini, supaya nanti tidak mengenai sel di bagian sini. Ini saya buka dulu. Dan untuk selnya di dalamnya seperti ini. Untuk warnanya. Ini ada ke-6 lubang sel untuk aki 12 volt. Dan untuk aki yang 6 volt ini cuman 3 sel karena di setiap selnya ini menghasilkan 2 volt normalnya. Jadi saat aki ini digunakan pada motor, untuk aki 12 volt, pada saat tidak digunakan atau hubungan terbuka seperti ini tanpa beban arus, ini baiknya voltasenya di 12,4 volt, di atasnya ini 12,4 volt. Karena di setiap lubang selnya ini menghasilkan 2 volt, 2 volt, 2 volt,05, 2 volt lebih sedikit, 2 volt lebih sedikit. Jadi di sini dikatakan kondisi akinya itu normal atau kondisi standar pada aki 12 volt. Dan di sini ada beberapa warna berbeda pada setiap lubang akinya ini, lubang selnya. Ini ada yang merah kecoklatan. Ini 4 lubang. Di sini ada yang putih. Putih seperti ini. Banyak sulfurnya. Dan di sini sudah saya lakukan sebuah perbaikan. Saya pasang dari japit desulfator ini pada rangkaian yang sudah saya buat. Ini saya pasang. Di sini menimbulkan getaran elektromagnetik yang dihasilkan oleh IC 55 karena di sini fungsi IC 555 ini berfungsi sebagai switching atau on off atau timer, mengatur waktu terjadinya pemutusan dan penyambungan rangkaian elektronik secara cepat, mungkin 1 detik dibagi 1000. Jadi saat rangkaian ini dipasang pada sebuah aki, di sini timbul bunyi suara. Timbul bunyi suara kayak berdenging seperti ini. Dan di sini bisa menghasilkan getaran elektromagnetik. Dan nanti voltase akinya dari 12 volt, kemudian disearahkan oleh diode FR602. Karena di sini voltasenya naik mungkin sekitaran 30 volt, kemudian dikembalikan lagi ke positif aki dan terjadi pengecasan sendiri oleh desulfator seperti ini. Dan membersihkan sebagian kerak-kerak berwarna putih seperti ini. Ini adalah hasilnya. Ini agak berwarna abu-abu, yang putih ini hilang. Untuk yang di sini mungkin penumpukan atau selnya ini banyak sekali sulfurnya, jadi sangat bermasalah sekali saat saya perbaiki. Dimana di sini mungkin ada sel mungkin yang mati atau patah. Jadi saat saya cas ini panas sekali. Saat saya cas ini panas sekali. Dan voltase aki ini juga tidak mau naik. Tetap saja saya lihat dulu. Voltasenya tetap saja di 12 volt ke bawah, teman.
Oke, voltasenya cuma 8,6. Jadi saat saya cas sebelum mencapai 13 volt ini akinya panas, jadi saya hentikan, kemudian saya pasang disulator lagi. Oke, saya coba lagi. Oke, saya cas. Mungkin voltase aki ini saat dilakukan pengisian karena harus di atas voltase aki, mungkin 13 volt. Ini mengalami kenaikan suhu lagi dan oke, panas lagi. Ini saya hentikan, saya coba lagi beberapa kali, mungkin sudah 5 kali ini. Oke, dan aki ini sudah tidak normal lagi karena di sini sudah mengalami kerusakan. Oke, untuk kerusakannya mungkin sangat terlihat jelas. Oke, jika teman-teman mengalami masalah pada sebuah aki sebelum dibongkar, oke, masih tertutup seperti ini. Oke, masih tertutup seperti ini. Oke, ini sangat sulit sekali untuk melihat kondisi aki jika tertutup seperti ini. Oke, jika dicas, oke, sebelum dibongkar, jika dicas itu panas, oke, panasnya ini melebihi dari, oke, seperti mendekati air yang kita masak. Oke, agak panas, melebihi suhu ruangan. Ini mungkin sangat panas sekali. Jadi di sini sudah mengalami masalah pada plat sel akinya. Mungkin karena jarang dipakai. Jadi di sini ada beberapa sel, oke, yang berwarna putih sekali. Oke. Jadi arus ini tidak bisa menembus dari, oke, saat pengisian terjadi kerenggangan mungkin. Oke, biasanya terjadi kerenggangan pada bagian plat sel akinya karena retak. Oke, sama seperti baut yang kendor pada saat kita lakukan starter di motor, ini menimbulkan panas seperti ini. Oke, timbul kerenggangan atau retak pada bagian plat selnya yang bisa menyebabkan panas dan kelonggaran pada plat sel akinya sehingga voltasenya ini ngedrop. Karena setiap plat sel aki yang normal ini 2 volt. Oke, 2 volt, katakanlah 2 volt, dan di sini cuman 8 volt. Jadi di sini mungkin ada yang 1 volt, mungkin di bagian sini dan sini. Oke, saya ukur yang bagian sini. Oke, yang sini aja. Oke, yang bagian sini ke sini berapa volt. Saya lepas disulatornya dulu. Saya lihat dulu, oke, berapa volt. Oke teman, untuk voltnya ini sangat kecil sekali. Oke, saya coba sini, oke, bener. Oke, mungkin sel akinya ini mati teman. Oke, sudah rusak bos. Oke, seperti ini saya hubungkan ke sel yang kedua. Ini mungkin hasilnya ini tidak, belum maksimal. Oke. Jadi di sini tidak ada strumnya. Oke, di plat selnya sini. Oke, seperti ini. Saya coba yang tengah. Oke, ini 3 sel. Oke, separuh 3 sel, 1 2 3. Ini seharusnya 6 volt. Oke, seharusnya 6 volt pada setiap lubangnya karena di sini cuman 1 2 3, jadi 2 volt 2 volt 2 volt, tapi di sini cuman 2,7 volt. Jadi di sini kita memakan 2 volt. Oke, dan sisanya ini, oke, 1,78 volt. Jadi di sini bagian yang bermasalah. Oke, berwarna putih seperti ini. Dan jika dicas itu voltasenya tidak mau naik. Oke, ini untuk kondisinya. Oke teman, dan di sini untuk aki yang normal. Oke, dan kebetulan saya pakai aki basah saja untuk mudah untuk dilihat dari dalamnya sini. Oke, untuk aki yang normal seperti ini, berwarna abu-abu. Oke, dan jika dipasang desulator, oke, kita pasang voltasenya. Karena di sini untuk desulator ini, oke, menimbulkan penurunan tegangan atau membebani dari aki ini mungkin kecil sekali di 40 mA. Jadi sangat kecil sekali, lebih besar dari sebuah dop yang menyala.
Mungkin dop motor yang kecil. Dop motor yang kecil seperti ini mengeluarkan arus 200 mA. Ini jadi sangat kecil sekali, tidak membebani atau merusak dari aki. Jadi di sini bekerjanya cuman sekitaran 40 mA. Jadi sangat aman sekali saat dipasang terus-menerus. Dipasang di motor maupun dilakukan perbaikan aki. Dipasang seperti ini tidak bermasalah. Jadi saat voltase sudah turun, kita bisa cas lagi untuk desupator. Seperti itu untuk cara kerjanya loh. Supaya nanti hasilnya ini sulfurnya hilang. Seperti ini saya lihat voltasenya 12,45. Saya pasang desupator. On. Dan penurunan voltasenya sangat kecil sekali karena di sini aki normal dan arusnya besar. Kita umpamakan di sini aki ini jarang dipakai, kemudian ada di motor, dan kemudian supaya hasilnya plat sel akinya ini lebih terawat, lebih bersih, dan tentunya tahan lama, tidak ada sulfur yang menyebabkan keropos pada sambungan maupun plat sel akinya. Jadi di sini kita pasang seperti ini. Dan untuk voltasenya, pengedropannya atau pelepasan voltasenya juga sangat kecil sekali. Perubahannya sangat kecil sekali. Dan untuk proses perbaikan ini juga memakan waktu yang lama, teman. Mungkin sekitar 2 hari, mungkin 1 minggu ini bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi dimana saat kita lakukan perbaikan seperti ini, kita pasang, dan jika voltase aki di 11 volt, ini wajib dilakukan pengisian kembali pada aki ini. Dan untuk saran dari supaya hasilnya lebih maksimal dan tidak merusak dari aki ini, karena pelepasan voltase yang rendah di 11 volt, untuk pengecasannya menggunakan ampere sekitaran 2, arus sekitaran 2 ampere. Teman, dan di sini saya akan coba yang desulfator yang buatan pabrikan. Di sini pelepasan voltasenya seperti ini. Saya lepas dulu. Ini yang buatan pabrikan tadi, desulfator clean. Dan untuk desulfator ini mungkin cukup mahal, di sekitaran 400 ribuan. Dan untuk yang di sini mungkin jika teman-teman membuat sendiri, untuk rangkaian desulfatornya nanti. Di sini untuk baterai desulfator saya pasang yang buatan pabrikan. Sebentar bos, jepit akinya. C12. Sebentar saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Membaca voltase aki 12,3. 12,3. Kemudian C12. Dan sekarang alatnya bekerja. Jika lampu LED ini berwarna merah, berwarna merah. Karena untuk aslinya berwarna merah, ini saya modifikasi sendiri berwarna biru. 12,37. Penurunan voltasenya juga sangat kecil sekali. Dan di sini karena saya memakai 1 kHz, mungkin seperti ini. Ini saya kira-kira saja 1 kHz. Dan di sini untuk desulfator buatan pabrikan ini 10 kHz. Jadi timbul getaran suara yang lebih besar terdengar saat alat ini bekerja. Teman, seperti ini untuk cara kerjanya. Dan untuk rangkaian desulfator ini yang saya rakit sendiri, teman-teman bisa membuat rangkaiannya seperti ini. Untuk beberapa komponen, di sini 12 volt yang ke aki,
kemudian ada transistor BC558, ini ada lampu LED warna merah. Oke, seperti ini. Dan di sini IC 55-nya. Oke. Ini bisa di screenshot. Oke, seperti ini di screenshot. Oke. IC 55 IRF44ZL dan induktornya ini sama, saya gunakan yang tadi. Oke. 22 mm diameternya, tebalnya 1 mm. Untuk induktornya ini bebas teman-teman, agak kecil juga tidak masalah, yang penting lilitannya 2 lapis. Oke, di sini ada 100 nanofarad 2 buah. Oke, 100 nanofarad 2 buah seperti ini. Oke. Oke, 100 nanofarad 2 buah seperti ini. Oke, di sini. Oke. Induktornya. Oke, di sini. Ini IC 55 2 buah. Elko kapasitor. Oke, IC 55. Elko kapasitor. Oke, 100 mikrofarad dan di sini 220. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Cara menaikkan dari sebuah kapasitas aki atau perawatan dari sebuah aki, baik aki kering maupun aki basah, itu sama. Karena di sini bahan dari aki ini adalah timah atau lead acid, baterai lead acid atau baterai dengan untuk aki yang seperti ini, aki basah. Oke. Dan di sini aki bebas perawatan atau tanpa menambahkan air aki. Oke, untuk aki seperti ini. Oke, tanpa melakukan perawatan. Oke, maintenance free, bebas perawatan selama 2 tahun, tidak terjadi masalah tanpa menambahkan air aki. Oke, berbeda sekali dengan aki basah. Mungkin ini yang saya ketahui atau saya alami beberapa tahun lalu sebelum saya paham dari sebuah perbedaan aki basah dan kering. Mungkin saya bingung. Oke, di sini kenapa kok aki basah dan aki kering? Ini secara mudahnya saya ketahui. Oke, untuk aki basah seperti ini, perawatan air akinya, pengecekannya mungkin 1 bulan sekali, wajib melakukan pengecekan di bagian level airnya ini. Oke. Dan untuk aki kering seperti ini, tanpa perawatan, ini bebas. Oke. Jadi karena di dalamnya ini ada tisu penyerap dari air akinya, menyimpan dengan mungkin sangat banyak. Jadi saat dilakukan pemakaian di motor, ini uap atau timbul uap pada setiap selnya ini sangat lembut sekali atau minim sekali. Berbeda sekali dengan aki basah, ini lebih besar atau lebih banyak. Jadi penguapan dari aki basah ini lebih cepat, tapi untuk aki kering ini penguapannya lebih lama. Dan untuk aki kering seperti ini, ini wajib menggunakan kiprok yang asli bawaan motor, dimana untuk voltase akinya, outputnya ini 14,5 volt. Supaya lebih tahan lama, mungkin 3-4 tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya.